Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat youtuber pemirsa dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini marilah kita berbagi kebaikan atau berbagi hal yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun hal yang akan kita bagikan adalah bagaimana caranya mengatasi atau menyembuhkan orang yang terkena guna-guna, santet, pelet, atau serangan-serangan gaib dari orang-orang yang syirik, dengki, dan orang yang menzalimi kita. Sebelum kita bahas ke sana, perlu kita ketahui bagaimana dan dari mana asalnya itu semua bisa menimpa seseorang. Pertama itu biasanya orang yang tertimpa guna-guna serangan gaib itu biasanya suka sedih yang tidak ada sebabnya, menangis sendiri, atau merasa bersalah sendiri, atau merasa minder, atau merasa sakit yang tidak sewajarnya, seperti di ulu hati ini kadang berdetak jantung itu yang tidak wajar, tuk 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 tuk. Nah itu tanda-tandanya, salah satunya seperti itu. Ada juga sakit kepala yang tidak wajar. Ada juga yang di punggung ini merasa berat dan mata itu bawaannya ngantuk dan aktivitas itu menjadi nggak produktif, tiba-tiba males saja. Nah itu namanya itu, kalau anda mengalami hal seperti itu, atau saudara atau kawan atau orang tua atau adik, itu ciri-ciri orang yang terserang guna-guna. Lantas apa yang menyebabkan bisa terkena guna-guna? Ya, baiklah, akan saya kasih penjelasannya sedikit. Orang yang bisa dijebol benteng pertahanannya itu oleh guna-guna, biasanya detik-detiknya itu orang itu lengah. Dia berdoa tapi hatinya tidak berdoa. Ya, dia ibadah sholat tapi sering pikirannya itu di saat sholat melayang, ingat ke pasar, ingat di kantor, ingat siapa gitu ya, tidak ingat Allah. Jadi nggak connect ya, internetnya itu istilahnya nggak connect, cuma nyala aja ya. Jadi nggak bisa terlindungi pemancar dari Allah itu ya, wazulzilu. Jadi goncangnya kejiwaan kita ini yang ngelamun, yang melayang itu, yang tidak fokus, tidak khusyuk, itulah yang membuat pancaran rahmat Allah itu tidak masuk ke jiwa kita, tidak melindungi diri kita. Dari situlah bisa membuat kita ini tidak tertolong oleh Allah atau Tuhan kita di saat kita berlindung dengan doa, tidak terlindungi. Tuh. Ada juga kita ini selalu dalam benak kita itu kotor terus, benci terus sama seseorang, atau iri, dengki, syirik gitu ya. Istilahnya yang pasti itu tidak baik lah
tidak bersih lah pikiran dan hati kita itu ya. Melihat orang maju kita iri, melihat tetangga punya mobil kita dengki ya, melihat orang yang lebih dari kita benci, kita mudah dendam. Nah, jadi sifat-sifat buruk-buruk itulah makanan setan atau jalannya setan yang bisa menggerogoti jiwa kita. Nah, di situ biasanya ya, itu bisa membuat kita ini mudah menjadi korban guna-guna orang. Karena apa? Karena kotornya hati kita, pikiran kita yang tidak kita sadari. Atau sebaliknya, di saat kita lagi enak-enaknya ya, ekonomi naik, hubungan bahagia, karir lagi cerah-cerahnya ya, biasanya di saat itu juga orang itu timbullah iri, lalu mengirimlah segala sesuatu yang membuat kita ini terjatuh lagi. Suasana di balik kebahagiaan kita itu kita terlena sehingga kita tidak kuat dalam hakikat mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebagian dari sebab musababnya yang membuat sihir atau serangan gaib itu bisa menyerang kita, bisa menyerang Anda, bisa menyerang seseorang, menjadi korban dari perbuatan orang-orang yang zalim. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Kita mengatasinya pun juga harus segera mengambil tindakan. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, perbuatan, dan banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Mengapa demikian? Karena kebaikan itu dan kebersihan hati itu dan selalu mengingat, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta itu mengandung unsur cahaya kekuatan yang besar yang bisa melindungi kita dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Kemudian setelah kita menekankan rasa tadi, membersihkan jiwa, pikiran, perbuatan dalam kebaikan, barulah kita munajat, berdoa kepada Allah atau mengamalkan amalan ayat-ayat Al-Quran atau sholawat. Saya sudah bersolawat, sudah membaca Al-Quran, sudah beribadah kuat, tapi masih juga mempan. Ya, betul, banyak kasus yang seperti itu. Biasanya kita kurang kuat keyakinannya, kekhusyuannya, keikhlasannya, masih ada flek-flek ngambang, atau akal kita ini belum kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah, atau belum dipimpin oleh hati kita, tapi hati kita masih dipimpin oleh akal kita. Jadi masih dalam garis miringnya kita masih ada ragu kepada Allah. Itulah yang membuat kita tidak terlindungi, karena kita masih belum mempercayai Tuhan kita sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan pun, Allah pun ya kurang merespon apa yang menjadi permintaan kita. Lantas bagaimana caranya kita bisa supaya matang
mengatasinya bisa tuntas, disitulah kita harus mempelajarinya dengan cara berpuasa. Setelah berpuasa, kita amalkan doa-doa tadi tersebut sesuai dengan ajaran agama, syariatnya yang steril, jangan dicampur-campur dengan yang dilarang agama, sehingga di situ lillahi ta'alanya masih ternodai, pun juga mengakibatkan yang ini keluar, yang ini jambrongnya masuk, mak lampirnya keluar dari badan kita, gerandongnya masuk, menjadi penyakit yang baru lagi. Nah, itu salah niat, akibatnya seperti itu, salah niat, tidak lillahi ta'ala. Kenapa harus puasa? Puasa itu adalah menutup segala hawa nafsu, segala nafsu yang, karena nafsu itu adalah setan kawannya. Nafsu buruk, nafsu makan yang banyak, nafsu yang namanya nafsu itu melemahkan hubungan kita kepada Allah. Intinya seperti itu. Adapun ada jalan pintasnya supaya ringan melakukannya, ada. Anda bisa dengan cara jalan pintas, datangilah orang-orang soleh yang ahli dalam berdoa, yang memang sejatinya ahli dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang-orang yang soleh itu kuat, kesabaran, keikhlasan, keyakinannya itu sudah terlatih kuat, sehingga setan sekali diucapkan doanya pun akan terbakar. Karena apa? Orang-orang yang belum kuat dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, meskipun dia dengan sangat lelah membaca doa atau meruqyah dirinya, membebaskan dari segala guna-guna tadi, itu masih terasa mentah dan dingin, sehingga jin setan yang dikirim oleh orang untuk melukai orang tersebut itu tidak mendapat reaksi dari doa itu, tidak mempan. Terus ayat manakah yang mudah dan tepat untuk mengusir, melawan semua penyakit yang di luar nalar tadi? Jika dibawa ke dokter penyakitnya hilang, kalau dikasih obat dari dokter malah timbul penyakit baru lagi. Artinya guna-guna tadi. Ayat yang tepat itu biasanya yang mustajab itu yang setiap hari kita baca, seperti Al-Fatihah, terus sholawat Ibrahim, istighfar, kalimat la ilaha illallah, tauhid. Itu yang setiap hari kita baca, yang ada dalam rukun sholat, yang ada dalam bacaan sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka dari itulah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi di astata itu dibaca 41 kali. Nah, di situ kita berdoa, ya Allah, kembalikanlah semua perbuatan orang ini kepadanya. Kembalikanlah sihir, guna-guna yang ada di dalam lahir batin saya ini, yang dikirimkan ke badan saya ini, yang dikirimkan kepada jiwa raga saya ini, maka kembalikanlah kepada orang pengirimnya sekarang juga. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di situ kita bayangkan semua yang ada di badan tadi kita korban tadi kembali keluar dari badan kita dan kembali kepada pengirimnya, ya. Insyaallah dengan jalan cara seperti itu akan segera biasanya langsung terjadi kembali kepada asalnya. Kemudian yang terakhir, kalau Anda ingin jalan yang lebih mudah lagi, saya pribadi menyiapkan ya minyak dan tasbih yang sudah saya bacakan segala macam ayat-ayat yang kuat ya, ayat Al-Quran yang steril lillahi ta'ala, doa-doa yang mustajab yang biasa dipergunakan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dengan seperti itu. Silahkan Anda hubungi WA 0823 08237532 999. Silahkan Anda jika ada ingin yang dikonsultasikan atau apapun masalahnya, insya Allah saya bantu dengan sebaik-baik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.